Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Retno Widiawati, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di UPT SD Negeri Rengel 1, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswi PPG Daljab Pendidikan Agama Islam Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nomor induk mahasiswa 06250825 517. Hari ini, Rabu, 8 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek mengajar di kelas 3 dengan tema mengenal sifat-sifat Allah. Terima kasih. Berikut video saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke ya. Jadi mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Sebelum doa, coba Bu Retno cek dulu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Oke, Zafran untuk memimpin doa teman-temannya. Silahkan. Ya, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh Mas Zafran. Ya, Mas Zafran. Teman-teman, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Mas Zafran. Oke ya, semoga nanti dengan berdoa tadi pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, kita memperoleh ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma amin. Oke ya, Bu Retno lanjutkan. Di sini pada hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa? Kita doakan ya, semoga Mas Irham cepat sembuh ya. Amin. Nah, kita juga patut bersyukur bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga bisa berangkat sekolah bersama Bu Retno. Kita belajar bareng pendidikan agama Islam. Syukurnya dengan mengucap apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bu Retno lanjutkan. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah dan cinta kita kepada Allah. Siapa yang cinta sama Allah? Nah, kalau cinta kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan cara membaca Asmaul Husna bersama-sama. Siap? Ready? Oke, dibuka dulu Asmaul Husnanya. Mbak Safina silakan dipimpin untuk membaca Asmaul Husna. Di tengah ya Mbak Safin. Oke. 1, 2, 3. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam
suci. Oke, terima kasih Mbak Safin. Boleh kembali. Oke ya, itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah dan rasa apa tadi? Cinta kepada Allah. Oke, yang kedua, kalau sudah cinta sama Allah, yang kedua kita cinta sama siapa? Rasulullah. Bagaimana kita cinta kepada Rasulullah? Oh iya, membaca sholawat. Siap ya? 1, 2, 3. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang cinta Rasulullah? Berarti kalau cinta Rasulullah kita harus gemar membaca sholawat biar besok di hari kiamat kita memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Coba kok kayaknya semangatnya hilang. Bu Retno ini aja semangat lagi. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, yang ketiga sebagai cinta kita kepada ilmu, siapa yang menyukai ilmu? Nah, dengan cara apa kita menyukai ilmu? Belajar, pinter ya. Yang kedua, biar pembelajaran kita ini nyaman dan menyenangkan, maka perlu kiranya kita membuat kesepakatan kelas biar kita sama-sama enak. Oke, setuju? Coba kita tuliskan dulu kesepakatan kelas pada pagi hari ini. Barangkali ada usulan, ya? Oke, Bu Retno tulis di sini. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Sepakat apa tidak? Sepakat apa tidak? Mengikuti pelajaran dengan tertib. Yang pertama adalah mengikuti pelajaran dengan tertib. Ada usulan lagi? Ya? Oke, menjaga kebersihan kelas. Karena berkebersihan sebagian dari iman, maka kita perlu kiranya menjaga selalu kebersihan kelas. Sepakat? Sepakat? Yang ketiga barangkali, ya? Oke, jadi kita harus menyayangi siapa aja? Menyayangi teman, guru, juga ilmu. Oke, berarti boleh dong kesepakatan kelas kita ini Bu Retno buat lebih enak untuk diingat 3M. Pada hari ini kita akan belajar tentang sifat Allah. Sebelum itu mari kita merenung. Coba Mas Zafran, alam semesta yang indah ini kira-kira dibuat oleh siapa? Allah yang jelas ya. Alam semesta yang begitu indah, megah ini dibuat oleh siapa, Cah? Allah ya. Berarti Allah itu maha hebat, maha kuasa karena bisa menciptakan alam yang begitu indah. Ya apa tidak? Sebelum itu ya, mari kita lihat video. Coba kira-kira kita tafakur ya. Kita merenung. Ini adalah alam ciptaan Allah yang begitu indah, begitu hebat sekali. Ini apa? Planet ya. Tuh. Coba. Jadi ada yang lebih besar, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar lagi ya. Oh, loh itu masih aja di sekitarnya.
kecil-kecil lagi ya. Tuh, berarti alam semesta itu begitu luasnya, ya. Tuh, maha hebat Allah yang menciptakan alam semesta begitu luas. Iya. Oh, masih ada banyak lagi satelit-satelit, planet-planet ya. Oh, ini galaksi ya. Ya. Bawah laut Allah menciptakan keindahan alam yang begitu luar biasa loh. Kira-kira ada yang menciptakan seperti ini manusia bisa? AI bisa AI? Nah, loh ini Allah menciptakan di dalam air, di dalam lautan, menciptakan yang begitu hebat. Loh, bermacam-macam ikan yang berbeda-beda loh. Hebatnya Allah ya kan ya? Berarti Allah kira-kira sama apa tidak sama manusia? Tidak sama ya. Jadi kalau kita melihat ciptaan Allah seperti ini, itu patut kiranya kita ngapain ini? Bersyukur ya. Sekarang coba kalian renungkan, kira-kira yang buat alam yang begitu indahnya itu siapa? Berarti kalau yang dibuat saja sebegitu indahnya, berarti yang membuat itu begitu hebatnya. Ya deh ya. Di dalam Asmaul Husna Allah Maha Kuasa ya. Ada lagi Allah Maha Berkehendak. Iya, tidak terbatas. Kira-kira berarti sama apa berbeda dengan manusia? Berbeda. Manusia itu hanya bisa terbatas. Allah tidak terbatas. Sekarang ada kertas di meja kalian ya. Coba Bu Retno pengen tahu pengetahuan sampean seputar mengenal Allah. Sifat-sifat Allah ada yang sudah tahu ya? Coba Bu Retno tanya, sifat-sifat Allah ada sifat? Ada sifat? Mustahil. Ada sifat? Jaiz. Mungkin kalian sudah mengenalnya di TPQ atau di Madin ya. Nah, coba sekarang tuliskan satu sifat wajib dan satu sifat jaiz yang kalian tahu aja. Ya, kalau memang belum tahu nggak usah dituliskan ya. Silahkan, boleh ke depan. Sebelah sini boleh juga. Silakan yang sudah selesai, Mbak Ilma. Sifat wajib apa mustahil? Oke, bagus. Tos dulu. Oke. Ayo, Lintang. Ada ditempel sendiri. Basor, masuk sifat. Oke, ditempel di situ. Oke, tos dulu. Oke, berdiri sendiri ya. Duduk lagi. Boleh. Ayo, ada yang tahu sifat mustahil atau belum ini? Silakan dicatatkan. Ya. Oke, Adam, bagus. Ya, Azun, ya. Ada lagi? Oke, wujud. Oke ya. Cukup ya. Oke, jadi ini ada banyak sifat wajib ya, terus banyak sifat mustahil. Berarti Bu Retno menyimpulkan bahwasanya kalian sudah ada pengetahuan tentang mengenal Allah atau sifat-sifat Allah ya. Mungkin yang kalian tulis ini wujud, kudrat, bako, sama, ya, hayan, kalam. Nah, ini adalah sifat wajib. Nah, ini sifat mustahil ada Adam, Kudus, Azun, Arohah, Fana. Nah, baru 5 ya yang bisa diketahui ya. Oke, Bu Retno lanjutkan. Jadi apa tujuan kita pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tujuannya adalah yang pertama mengenal sifat-sifat Allah, baik sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang kedua, kalian bisa membedakan mana sifat wajib, mana sifat mustahil. Yang ketiga, kalian bisa menerapkan atau meneladani sifat-sifat itu. Apa yang kalian pikirkan saat melihat gambar ini?
Kayak tadi ya, ada alam semesta ya. Ada gunung, laut, ada hewan-hewan, manusia, ikan. Siapa yang menciptakan? Ya, betul sekali. Adanya alam semesta, manusia, tumbuhan, pasti ada yang membuat. Ya, seperti yang di dalam buku. Siapa yang membuat? Allah ya. Allah yang membuat alam semesta yang indah ini dengan segala isinya. Nah, dari semua ciptaan Allah inilah kita bisa mengenal Tuhan. Yaitu apa? Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha berkehendak. Cermati kata-kata berikut. Menurut kalian mana yang termasuk sifat wajib yang ada di PPT-nya Bu Retno itu? Mana? Zafran? Di situ aja. Mana? Yang sifat wajib? Irodat, terus ya, terus bako ya, terus ilmun. Nah, ada berapa itu yang sifat wajib? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Terus yang lainnya itu sifat apa? Coba. Mana yang mustahil? Tuli, terus mati, terus lemah ya. Gak mungkin Allah itu tuli, gak mungkin Allah itu mati ya. Gak mungkin Allah itu lemah, bisa menciptakan alam semesta yang begitu indah ya. Nah, terus yang itu sebelah sana itu sifat apa? Rohim, Malik, Mukmin, Muhaimin. Bukan Jais, apa? Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Nah, sifat Allah ada berapa? 20. Nah, ini ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Coba apa itu sifat wajib? Ya, sifat yang harus dimiliki oleh Allah sebagai tanda kebesarannya. Ya, itu namanya sifat wajib. Ada berapa ya? 20. Ada 20. Kalau sifat mustahil itu lawan dari sifat wajib. Berarti apa? Sifat yang tidak mungkin ada. Mustahil ada pada Allah ya. Salah satunya fana, rusak. Allah tidak mungkin rusak karena Allah bako, Allah itu kekal. Yang ketiga adalah jaiz. Lil hawadisi, Allah berbeda dengan makhluknya. Qiyamu binafsi, Allah berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri. Wahdania Allah Esa, Kudrat Allah berkuasa. Iradat Allah kehendak. Ilmu Allah mengetahui. Ilmun Allah mengetahui. Sami'an maha mendengar, basiran maha melihat, mutakalliman maha berfirman. Itu sifat wajib Allah. Itu sifat wajib Allah. Oke, anak-anak hebat, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bu Retno lanjutkan di PPT tadi. Jadi ada berapa sifat-sifat Allah? 20. Tiga ini kan pintar ya, hafal Aqidatul Awam. Nah, kira-kira itu boleh enggak disombongkan? Boleh? Kenapa tidak boleh? Karena apa? Kecerdasan kita, kepintaran kita itu berasal dari siapa? Yang Maha Kuasa. Siapa? Allah. Bu Retno nanti kasih lembaran LKPD untuk dikerjakan bersama kelompoknya agar kalian lebih memahami sifat-sifat Allah.
Bu Retno sudah kasih setiap kelompok ya. Di sini ada sifat wajib dan sifat mustahil ya. Dimana sampean harus menempelkan sifat wajib dan sifat mustahil sesuai atau dengan tepat. Setelah itu kalian bisa bersimaan menghafalkan sifat wajib Allah sebisanya. Dapat 5 dihafalkan ke temannya 5. Dapat 3 dihafalkan 3. Yang penting sampean mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Oke ya. Coba, mana semangatmu? Ini bukunya di atas ya enggak apa-apa. Baik, yes. Oke, sebentar ya. Bu Retno nanti kasih setiap kelompok 1. Ada LKPD ini adalah untuk dikerjakan bersama kelompok. Untuk menumbuhkan sikap kolaborasi dan tanggung jawab kalian. Nah, ini nanti ada pertanyaan pemantik yang harus diisi. Terus, ini ya, yang ada di dalam sini, sampean cari dengan tepat disesuaikan sifat wajib dan sifat mustahil. Yang paling belakang ini ya, mengamalkan sikap rendah hati, gambarnya apa? Berdoa, berarti ditulis berdoa hanya kepada Allah. Ini apa? Memberi sedekah, berbagi kepada sesama sebagai wujud rasa syukur. Terus ini apa? Apa ini? Saling menghormati atau ini. Dituliskan ya, bersama dengan kelompoknya. Ya, yang berdoa kepada Allah bisa gitu. Ya. Ya, itu gambar saling menghormati. Bisa dicari juga di buku paketnya ya. Bisa didiskusikan bersama teman-teman. Ini berbagi, memberi. Pasang lem terus ditaruh situ. Ya, betul. Ya toh? Nanti liming kok. Wes sampean sedang ngelem, kok saya nemplekno siapa ini? Alesa ya. Ini aja Vin. Langsung kasih lem Safin sing nempelkan. Ayo ojo menengae. Dang ayo. Kasih lem. Langsung ini kooperatif learning itu harus bekerja sama. Sampean berkelompok itu harus bekerja sama. Gak oleh salah satu yang mengerjakan. Ayo. Tinggal menyesuaikan gambar doang ya. Gak usah urut, gak apa-apa Vin. Gak urut gak apa-apa. Bu Retno hanya perlu membedakan sifat wajib yang mana sifat mustahil. Langsung lem tempel ya. Awas. Iki kasih bagian dong. Sing nutul lem sama sing nutul lem. Ditutul lemnya. Nanti Mbak Safin yang nempel. Ayo. Sampean lemong ini seret-seret kok ben ditempel Mbak Safin. Masuk sifat wajib apa sifat mustahil ya Vin ya. Wes gak usah ini ndak apa-apa. Gak usah dipotongin ndak apa-apa. Langsung kayak gini. Mencerot tengah ini ya. Kepada Allah. Ini ya nama-nama baik Allah. Sifat wajib Allah. Sifat yang dimiliki Allah. Pinter. Wes saya nanti selesaikan. Cara kita mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Sampean mengenal Allah. Tadi Bu Retno tayangkan tayangan apa? Melihat keindahan alam itu juga merupakan cara untuk mengenal Allah. Melihat keindahan alam ciptaan Allah. Melihat keindahan alam ciptaan Allah ya. Videonya ini kepada teman-temannya. Agak satu langkah ke depan disampaikan. Oke. Didengarkan 1, 2, 3. Dibaca Mbak Mikaela. Yang pertama. Boleh tepuk tangannya.
Apanya? Ayo Mbak Ilma, menceritakan makna sifat wajib Allah dengan bahasa yang sederhana. Contoh, pilih salah satu di dalam buku sini. Kalau pengen sifat kidam, kidam artinya apa? Dahulu, pinter. Berarti kidam, Allah itu dahulu. Allah itu tidak ada yang mengawali karena Allah paling dahulu. Itu aja doang. Boleh yang lain? Mukhalafatu lil hawadits. Oh, boleh sekali. Semuanya boleh. Boleh tapi enggak muat kertasnya. Ya. Aku kecilin. Iya, boleh. Pilih salah satu aja. Sepertinya sudah ada yang selesai dari kelompok kinestetik membuat puisi tentang kebesaran Allah atau sifat wajib Allah. Boleh dibacakan yang keras Mas Zafran kepada temannya. Kasih tepuk tangan dulu kepada Mas Zafran. Ini hasil karya puisinya sendiri, dibacakan sendiri ya. Oke Mas Zafran, siap? Beretno pinjamkan mic sebentar ya. Boleh. Ayo. 1, 2, 3. Wujud Allah itu ada. Tidak ada yang bisa membandingnya. Bagai pencipta seluruh dunia, satu-satu Allah ciptakan surga dan neraka. Semoga kita semua mendapat syafaat untuk kita semua. Untuk refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi Saman boleh pilih, dilingkari. Kira-kira senang banget, sedih, kecewa, marah ya. Boleh pilih. Aku belajar tentang apa tadi? Coba Bu Retno pengen tanya, dijawab yang serempak. Sifat-sifat Allah yang kita pelajari hari ini ada berapa? Ada sifat wajib, mustahil, sifat jaiz. Sifat wajib Allah ada berapa? Apa saja? Wujud, tidak, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirat, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakal, liman. Ada 20. Lawannya sifat mustahil Allah juga ada 20 yang akan kita pelajari besok minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari lawan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat mustahil Allah dan memperdalam sifat jaiz Allah. Besok. Siapa yang penasaran? Tunggu ya. Jadi besok minggu depan Bu Retno akan mengajak kalian untuk belajar bersama sifat mustahil Allah dan sifat jaiz Allah. Wajib Allah. Ya. Mustahil Allah dan membaca kan Asmaul Husna dan membaca salawatan wajib Allah. Oke, bisa ditunjukkan ke sana? Oke ya, sudah ya, semuanya sudah melakukan refleksi. Terima kasih untuk ini ya, kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan ya, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Bu Retno mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Bu Retno akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.